Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai integral vektor, di mana materi integral vektor ini termasuk di dalam mata kuliah kalkulus vektor yang diajarkan di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Abdillah Siddiq. Saya adalah salah satu staf pengajar di DTNTF UGM. Baik, kita masuk ke materi. Sebelum kita membahas secara lebih detail mengenai integral garis, sebagai anak teknik, karena kita berada di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, maka yang pertama kali harus ditekankan adalah apa aplikasi dari kita mempelajari sesuatu. Termasuk pada materi ini, apa aplikasi dari integral garis. Dan ternyata jika teman-teman mencari, aplikasi dari integral garis itu sangat luas, sangat beragam. Pertama adalah untuk memvisualisasikan aliran permukaan menggunakan integral garis. Jadi ini biasanya di mata kuliah mekanika fluida ya, di mana aliran suatu fluida dapat divisualisasikan dengan konvolusi integral garis. Ini yang membuat paper jurnalnya adalah orang NASA ya, Lisa Kavosel. Jadi ini salah satu pentingnya kita mempelajari integral garis untuk dapat memvisualisasikan aliran fluida. Kemudian aplikasi selanjutnya adalah sebagai algoritma edge detection ya. Dan juga diaplikasikan kepada radionuklida angiokardiografi. Nah, biasanya pada pemrosesan gambar, ini juga pada pemrosesan gambar ya, ada namanya edge filtering atau filter berdasarkan ujung-ujungnya edge ya. Nah, di sini juga line integral juga bisa diterapkan untuk mengoptimasi algoritma edge detection tersebut. Deteksi sisi ya. Tepi-tepinya ya, tepi-tepi, edge filtering, filter tepi namanya. Silakan bisa di searching di internet ya. Kemudian aplikasi ketiga adalah tidak hanya penelitian, ternyata integral garis juga menjadi landasan suatu paten. Ini adalah berkas paten ya di Amerika Serikat tentang sensor arus. Ya, sensor arus menggunakan integral garis. Terutama dari medan magnetnya, ya medan magnetnya kemudian dihitung integral garisnya untuk bisa membuat sensor arus. Nah, sensor arus listrik tentunya ya, bukan arus fluida. Nah, ini yang mengusulkan adalah General Electric Company, GE ya, adalah salah satu perusahaan yang didirikan oleh Thomas Alva Edison dan masih bertahan dan masih menjadi perusahaan yang besar hingga detik ini. Jadi tidak hanya di penelitian, tapi juga di paten integral garis ini digunakan. Aplikasi selanjutnya adalah pada hidrodinamika. Nah, pada hydrodynamics ini juga digunakan integral garis. Dan juga pada material. Nah, pada material stres ya, ergangan, nah ini juga perpindahan. Nah, ini bisa juga dianalisis dengan integral garis dan juga penentuan energi dari patahan stres, crack ya. Jadi ketika saya membaca kata crack ini langsung teringat dengan almarhum Profesor Baharudin Yusuf Habibie ya, karena beliau dijuluki sebagai Mr. Crack. Nah, jadi ini adalah beberapa aplikasi dari integral garis dan tentunya sangat banyak sekali dan sangat luas sekali aplikasi dari integral garis. Teman-teman bisa mencari di buku-buku, di perpustakaan, ada banyak sekali aplikasi dari integral garis. Nah, setelah kita mengetahui aplikasi dari integral garis, kurang lengkap rasanya jika kita tidak mengetahui sejarah integral. Nah,
Di sini ada mem ya. Jadi integral ini termasuk salah satu topik dari kalkulus. Kita tahu bahwa kalkulus mencakup dua topik besar, yakni diferensial atau turunan dan integral. Nah, yang menemukan integral adalah orang yang mengembangkan kalkulus. Nah, orang yang mengembangkan kalkulus ada dua di zaman dahulu kala, yakni ada Gottfried Leibniz dan Isaac Newton. Gottfried Leibniz ini atau dipanggil Leibniz saja adalah ilmuwan matematika dari Jerman dan Isaac Newton dari Inggris. Dua ilmuwan tersebut bekerja dengan metode sendiri-sendiri tapi menghasilkan satu kesimpulan yang sama. Satu muara yang sama, persis seperti yang digambarkan oleh meme ini. Nah, dan aplikasi pertama dari integral adalah untuk menghitung luasan, di mana setiap orang ini memiliki simbolnya masing-masing. Leibniz menggunakan simbol yang saat ini ya, yang kita kenal saat ini, yang berbentuk cacing itu. Nah, dalam bentuk integral x dx, nah ini diperkenalkan oleh Leibniz. Kenapa bentuknya cacing? Cacing ini adalah perpanjangan dari S, huruf S. S sendiri adalah singkatan dari sum ya, tulisannya ya SUM. Nah, sedangkan Isaac Newton memiliki simbol sendiri untuk integral dan tidak populer ya dibandingkan dengan Leibniz. Simbolnya adalah ada kotaknya. Kotak kemudian X dot. Nah, ini diperkenalkan oleh Isaac Newton. Jadi turunan yang biasanya ada dot-dotnya itu, nah itu diperkenalkan oleh Isaac Newton. Itu adalah sejarah integral ya, secara sekilas sebagai intermezzo. Oke. Integral garis termasuk dalam bagian integral vektor dan ada dua rekannya, mungkin disebut juga dua kakaknya ya, dua saudaranya ya. Ada integral permukaan dan integral volume. Nah, selain integral vektor, integral itu juga ada banyak jenis ya. Nah, di kalkulus yang kita pelajari di SMA ya, maupun di materi sebelumnya, itu adalah termasuk integral kalkulus. Ada 3 jenis, yakni tunggal ya, kemudian ada rangkap atau lipat 2, biasanya untuk menghitung luas, dan ada rangkap atau lipat 3, biasanya untuk menghitung volume. Nah, ini adalah integral kalkulus. Dan ada lagi jenis integral lainnya berdasarkan metodenya berbeda ya. Ada Riemann dan Lebesgue. Nah, ini berbeda di metode integralnya. Dan jika kalian tertarik, kalian bisa mempelajarinya sendiri di sumber, di buku maupun di internetnya. Nah, integral-integral ini dapat diubah satu sama lain atau dapat ditransformasikan dengan teorema Green, di mana teorema ini mentransformasikan integral garis menjadi integral rangkap 2. Ingat, berbeda ya. Jadi integral rangkap 2 ini tidak selalu merupakan integral permukaan. Tetapi integral permukaan selalu rangkap 2. Nah, jadi ibarat diagram Venn ya. Ibarat diagram Venn. Nah, ini adalah integral permukaan. Kemudian yang lebih besar lagi adalah integral rangkap 2. Karena berbeda nanti. Kalau integral garis ke integral rangkap 2 menggunakan Green. Tapi kalau garis ke permukaan menggunakan teorema Stokes. Yang ketiga ya. Nah, dan jika dari permukaan ke rangkap 3 menggunakan Gauss. Nah, ini adalah transformasi-transformasi yang akan kita pelajari. Oke. Nah, untuk menguasai bab ini, maka kalian harus menguasai teorema tentang divergensi dan juga curl. Masih ingat ya, divergensi adalah bentuknya adalah gradien dot sesuatu. Ini disebut dengan divergensi. Tapi kalau curl
gradient, kemudian cross sesuatu ya. Ini disebut dengan curl. Nah, konsep ini harus sudah teman-teman kuasai karena akan sangat membantu dalam memahami integral vektor ini. Kita mulai masuk ke materi integral garis ya. Jadi aplikasi integral garis ini bukan untuk menghitung panjang garis. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Jadi tidak sama dengan panjang garis. Ketika kita mendapatkan nilai dari integral garis, itu tidak sama dengan nilai dari panjang garis. Kok bisa? Nah, nanti kita akan bahas di latihan soalnya. Dan integral garis ini ekuivalen ya. Ini adalah simbol dari ekuivalen atau setara ya, karena memiliki batas bawah dan batas atas. Beda dengan integral tak tentu yang tidak memiliki batas bawah dan batas atas. Persamaan mendasarnya adalah fungsi fx diintegralkan terhadap dx dari titik A ke titik B. Nah, di mana titik A dan titik B ini bisa membentuk suatu jalur ya. Jalur yang kita sebut dengan C. Nah, jika jalurnya itu lepas seperti ini, maka persamaannya adalah integral C fx dx, di mana integrannya adalah fx. Dan jika dia membentuk tertutup, jalur yang tertutup, nah, di sini ada sabuknya ya. Nah, integral tertutup dari C fx dx. Nah, sedangkan jalur C ini dapat direpresentasikan secara parametrik. Maksudnya, jalur C ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan pada setiap titik, pada setiap waktu ya, berada di titik apa. Nah, ini kita harus mengetahui persamaannya. Disebut dengan persamaan parametrik karena bergantung pada parameter. Di mana parameter yang kita gunakan di sini adalah T, time atau waktu. Bagaimana bentuknya persamaannya? C memiliki bentuk persamaan yang disebut dengan RT. Nah, ini adalah fungsi R yang bergantung dengan T, di mana terdiri dari 3 komponen X, Y, dan Z. Di mana nilai T-nya adalah dari A sampai B. Nah, lantas di sini teman-teman memiliki dua jenis fungsi. Ini fungsi utama fx dan ada fungsi jalurnya rt. Pertanyaannya, bagaimana cara mengkombinasikannya? Ada dua fungsi. Nah, bagaimana hubungan antara fungsi utama fx dan fungsi jalurnya c? Nah, kira-kira bagaimana hubungannya? Apakah baik-baik saja? Ataukah ada keretakan? Tidak ya. Hubungannya adalah tidak ada keterkaitan antara ketiga variabel, sehingga hubungan antara fungsi fx dan jalur c dan jalurnya c dapat dihubungkan melalui operasi perkalian dot, karena tidak ada hubungan antara ketiga variabel. Nah, kita ingat kembali bahwa c bentuknya seperti ini ya. Dan kita ingat perkalian dot ya, bahwa jika ada perkalian dot yang menghasilkan skalar antara dua vektor, maka yang dikalikan adalah komponen yang sejenis. Fx, f pada komponen x dikalikan dengan c komponen x dan seterusnya. Nah, ini adalah sifat dari perkalian dot dan tidak ada hubungan antara x, y, dan juga z. Sehingga perkalian dot inilah yang digunakan untuk menggambarkan integral garis. Nah, dalam kaitannya dengan integral garis, fungsi yang dinyatakan dengan fx dan jalurnya c, nah, dihubungkan dengan perkalian dot. Nah, karena ini masih dalam bentuk dr, maka perlu dikonversi. Bagaimana cara konversinya? Dirubah ke dalam bentuk dt. Nah, ini adalah cara merubahnya. Yang awalnya fr dirubah ke dalam bentuk fr yang bergantung pada t dot. Nah, ini supaya ada dt-nya, maka diletakkan di penyebutnya dt-nya, karena nanti bisa dicoret, akan kembali lagi ke dr ya. Nah, maka kalau ini seandainya dicoret, nah ini akan kembali lagi ke bentuk semula ya. Nah, seperti itu. Jadi karena ini adalah dr per dt, ini yang disebut sebagai turunan pertama dari r aksen.
Jadi bentuk dari integral garis adalah seperti ini rekan-rekan. Integral A ke B FRT dot R aksen T dt. Dimana karena perkalian dot, maka perkalian yang komponennya sejenis, Fx dengan X aksen, kemudian Fy dengan Y aksen, Fz dengan Z aksen, atau dt-nya bisa dikeluarkan menjadi lebih ringkas seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah bentuk dasar dari integral garis. Jadi ada 4 tahapan ya nanti yang akan teman-teman lakukan untuk dapat menyelesaikan persamaan integral garis. Apa saja? Nah, nanti kita lihat di contoh soal. Ini dia contoh soalnya. Contoh pertama, tentukan nilai dari integral garis ketika fungsi fr sama dengan min y, min xy. Jadi maksud dari persamaan ini adalah berarti yang bertindak sebagai komponen X adalah Y ini. Ya. Ini adalah, jadi Fr-nya adalah Fr sama dengan min Y I ya. Ini I ya. Min XY J. Nah, maksudnya seperti itu teman-teman. Kalau ini ada min Y, min XY, min 3. Nah, berarti dia min 3 sebagai dengan Z. K ya, IJK ya, mohon maaf IJK. Tapi karena di sini tidak ada, nah maka hanya min YI, min XYJ. Nah, kita hapus dulu sebelumnya yang ini ya, biar tidak bingung ya. Nah, langkah pertama adalah mencari persamaan parametrik jalur C. Nah, di sini tidak diberikan persamaan jalur C-nya, persamaan parametriknya yang bergantung terhadap waktu ya, sehingga kita perlu mencari terlebih dahulu apa persamaan dari jalur C ini. Ini adalah langkah pertama. Jadi mencari persamaan parametrik jalur C. Logikanya bagaimana? Jalur C dimulai dari titik A, ya di titik A dan kemudian berakhir di B, berangkat dari A ke B. Kemudian yang kedua adalah pada titik A sudutnya bernilai 0 derajat. Tapi nilainya adalah 1. Sedangkan pada B, dia telah mencapai 90 derajat. Dan nilainya juga 1. Nah, bisa kita tuliskan persamaannya adalah Y sama dengan cos X tambahkan sin. Nah, maka titik C dapat direpresentasikan dengan RT sama dengan cos T I tambahkan sin TJ. Nah, di mana nilai T dari 0 derajat hingga 90 derajat. Nah, dan perlu kita ingat bahwa jalur C ini mengandung 3 parameter, yakni XTI, YTJ, dan ZTK. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa cos T ini adalah sebagai komponen XT ini, dan sin T ini adalah komponen dari YT. Maka sehingga XT sama dengan cos T, YT sama dengan sin T. Nah, itu adalah tahap pertama, langkah pertama. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah kita mengetahui persamaan parametrik jalurnya adalah mencari turunan pertama dari RT atau disimbolkan dengan R aksen T. Nah, kita telah mendapatkan persamaannya tadi ya, RT sama dengan cos TI tambahkan sin TJ. Sehingga turunan pertamanya adalah, turunan cos adalah min sin, dan turunan sin adalah cos. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Baru kita masukkan persamaan FR dan R aksen T-nya pada persamaan integral garis. Tadi persamaan integral garisnya adalah, nah, min sin TI. Kenapa min sin TI? Karena tadi persamaan mendasarnya adalah min Y, I, min XY, J ya. Dimana Y-nya adalah, nah ini tadi bentuknya ya. Nah, X-nya min YI, min XYJ. Dimana Y-nya adalah sin T dan X-nya adalah cos T. Kita masukkan ke persamaan FR. Nah, ini Y-nya adalah min sin, ini adalah min sin T.
Ini adalah min sin T, kemudian ini adalah X-nya, dan sin TJ adalah Y-nya. Dan didotkan dengan turunan pertama dari jalurnya, min sin TI tambahkan cos TJ. Didotkan, dikalikan komponen yang sejenis, yang I dengan I, dan yang J dengan J. Diperolehlah sin kuadrat T min cos kuadrat T sin T. Atau bisa kita uraikan supaya lebih mudah integralnya, ya diselesaikan sendiri-sendiri. Kita selesaikan pertama lebih dahulu adalah sin kuadrat T, kemudian selanjutnya adalah integral dari cos kuadrat T sin T, seperti yang di bawah ini. Itu adalah langkah ketiga. Nah, langkah keempatnya adalah kita menyelesaikan bentuk integral tersebut. Nah, ini tadi ya bentuknya. Bagaimana caranya? Nah, sin kuadrat T. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, ini adalah kita mengingat pelajaran SMA ya, membuka-buka pelajaran SMA atau mungkin pelajaran di mata kuliah di semester 1. Nah, sin kuadrat T itu dapat juga secara trigonometri dirubah dalam bentuk setengah 1 min cos 2T. Kok bisa? Karena cos 2T adalah 1 min 2 sin kuadrat T. Dari mana kok bisa? Nah, cos 2T sendiri adalah cos kuadrat T min sin kuadrat T ya. Cos kuadrat T min sin kuadrat T. Dan kita tahu bahwa sin kuadrat T tambahkan cos kuadrat T sama dengan 1. Dimasukkan 2 itu jadilah cos 2T sama dengan 1 min 2 sin kuadrat T. Nah, sehingga yang diketahui adalah sin kuadrat T-nya dibalik berarti. 2T-nya ke kanan menjadi minus ya. Cos 2T-nya maksudnya ke kanan menjadi minus, dan kemudian karena sin-nya mengandung 2 dibagi 2 jadilah setengah 1 min cos 2T. Bisa kita selesaikan secara langsung ya nanti ya ini ya. Mudah ini karena ini sudah cos 2T diintegralkan juga mudah. Selanjutnya kita ke bentuk yang cos kuadrat T sin T. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah bisa secara trik trigonometri? Nah, bisa jadi bisa, cuman panjang. Nah, yang akan saya paparkan di sini adalah cara yang lebih mudah untuk dapat mengintegralkan persamaan cos kuadrat T sin T, yakni dengan cara pemisalan. Ya. Dimisalkan bahwa U sama dengan cos T. U dimisalkan ya, U-nya sama dengan cos T, sehingga turunannya adalah DU sama dengan min sin T dt. Kemudian yang ditanya adalah dt-nya. dt dari sini, dari persamaan ini ya, dt sama dengan min, ya kan ada minnya ya, 1 per sin T du. Nah, inilah kemudian yang dimasukkan ke dalam persamaan di atas. Kemudian kita misalkan lagi batas bawahnya ya. Di sini kita menggunakan cos. Nah, maka cos 0 adalah 1. Ini sebagai batas bawah, dan batas atasnya adalah cos pi per 2 sama dengan 0. Maka kita masukkan 4 persamaan ini ya. Dimasukkan 0 diganti dengan 1. Nah, kemudian pi per 2 digantikan dengan 0. Kemudian cos kuadrat ini digantikan dengan u kuadrat. Nah, sin T dt adalah hasil dari ini ya, min 1 sin T du dikalikan dengan sin T ya. Kan ini ada sin T-nya. Kan ini ada sin T-nya. Maka dicoret. Nah, ketemulah sama dengan min du. Nah, ini minnya bisa keluar. Integral 1 sampai 0 u kuadrat du. Nah, bentuk ini jelas lebih mudah, sama dengan min 1/3 u pangkat 3. Nah, itu cara menyelesaikan integral masing-masing komponen ya, pada komponen X dan komponen Y-nya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tadi kita telah memperoleh bentuk yang lebih sederhana, sin kuadrat T-nya, bentuk sederhananya adalah setengah 1 min cos 2T. Dan cos kuadrat T sin T bentuk sederhananya adalah U kuadrat DU. Nah, kita ini pisahkan. Setengah kalikan 1 setengah dt. Ini juga min setengah ya, min setengah cos 2T dt dan 1 sampai 0 U pangkat 3 DU. Nah, ini kita selesaikan. Mudah kan ya? Kita coba satu saja ya yang kita selesaikan. Misalkan yang ini ya, setengah dt ini ya. Maka integralnya adalah setengah T dari
pi per 2 sampai 0. Kita masukkan, berarti setengah kalikan pi per 2. Nah, dikurangi setengah kalikan 0 sama dengan pi per 4 min 0 sama dengan jawabannya adalah pi per 4. Nah, ini dia jawabannya ya. Dan begitu juga yang seterusnya, yang ini ya. Integral dari 0 sampai pi per 2 setengah cos 2t dt adalah 0, dan ini adalah min sepertiga. Sehingga kita hitung, pi-nya kita gunakan 3,14. Didapatkan nilai integral garis dari A ke B dengan fungsi min Y min XY dan jalur C adalah sebesar 0,4521. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa integral garis ini bukan tentang mengenai panjang garis. Nah, karena kalau panjang garis ya, sampai dari poros sampai ke A saja 1. Nah, tidak mungkin dari jalur A sampai B ini besarnya kurang dari 1, harus lebih dari 1 ya. Nah, sedangkan di sini kurang dari 1. Nah, berarti teman-teman dapat menyimpulkan bahwa integral garis ini bukan mengenai panjang garis, tapi mengenai apa? Nah, mengenai luasan yang dibentuk oleh fungsi yang melalui jalur C ini. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, ini ada sebuah visualisasi yang sangat bagus. Nah, ini adalah visualisasi dari integral garis, ada fungsi f, kemudian melalui jalur C. Nah, lihat. Jadi, ini adalah turunannya ya, aksennya. Ini adalah bentuk dasarnya. Nah, berbentuk garis. Nah, tapi dia naik turun bidang yang tidak rata ya. Dan dia harus sejajar dengan bidang. Nah, luasan inilah yang kemudian menjadi integral garis. Jadi bukan tentang panjangnya. Ini adalah visualisasi dari integral garis. Kalau belum paham, nah ini ada visualisasi kedua ya. Ada visualisasi kedua tentang integral garis. Nah, ini ada konturnya. Nah, ada jalur C. Kemudian ada fungsi. Nah, ini dia. Nah, ini tidak rata terhadap permukaan. Nah, ini adalah permukaan yang ratanya ya. Nah, jadi yang dihitung oleh integral garis adalah luasan yang dibentuk ini. Nah, ini adalah yang dihitung oleh integral garis. Luasan yang dibentuk oleh garis ini. Nah, ini bentuknya ya. Nah, aplikasinya sering kita gunakan biasanya pada perhitungan usaha. Nah, usaha memiliki satuan joule ya. Usaha memiliki satuan joule. Rumusnya adalah W sama dengan F dot R ya. Nah, integral ya. F dot R dr ya. Kalau memang integral garis bertujuan untuk mengetahui panjang garis, harusnya satuannya sama. Misalkan meter, satuan integralnya meter juga, tapi ternyata berbeda berdasarkan analogi dengan usaha dan kerja. Gaya ini memiliki satuan Newton, kemudian jarak ini atau perpindahan memiliki satuan meter, usaha memiliki satuan Newton meter atau disingkat dengan joule. Ini yang biasanya digunakan sebagai aplikasi dari integral garis. Oke, kita lanjut kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah buktikan bahwa kerja atau usaha yang dikenakan pada suatu benda dapat meningkatkan energi kinetik benda tersebut. Kita tahu bahwa dalam fisika ya, ketika kita membahas usaha adalah selisih dari energi potensial. Nah, bagaimana cara mendapatkan rumus ini? Nah, ini kita dapatkan dengan integral garis ya. Kita langsung masukkan saja bentuk persamaan integral garis adalah FR dr dari A sampai B. Kalau kita rubah dalam bentuk persamaan parametrik seperti tadi ya, FRT kalikan R aksen T. Nah, R aksen T ini adalah turunan pertama dari perpindahan. Turunan pertama dari perpindahan disebut dengan kecepatan. Nah, turunan keduanya dari perpindahan adalah percepatan. Nah, ini adalah turunan pertama dari perpindahan menjadi kecepatan.
Jadi bentuknya menjadi integral AB FRT dot VT. Dan dari hukum kedua Newton kita tahu bahwa F itu adalah massa kalikan percepatan atau sama dengan M kalikan V aksen. Nah, kita tahu, kemudian kita masukkan tadi ya. Nah, kita masukkan FRT-nya kita ganti dengan MV aksen dot V. Nah, sama dengan integral A sampai B, M-nya, kemudian ini kita kurungkan V dot V per 2 aksen. Lah, kok bisa? Dari operasi hukum dot kita tahu bahwa A dot B aksen ya, turunan dari A dot B adalah A aksen dot B tambahkan A dot B aksen. Sehingga kalau sama-sama V dot V aksen, maka V aksen dot V tambahkan V dot V aksen sama dengan 2V dot V aksen. Karena dalam perkalian dot V dot V aksen itu sama dengan V aksen dot V. Tapi hal ini tidak berlaku dalam perkalian cross. Nah, yang ditanyakan adalah ini ya. Ditanyakan adalah V dot V aksennya, maka duanya ini bisa kita pindahkan ke sini. Nah, jadilah persamaan W sama dengan integral A sampai B M V dot V per 2 aksen dt, atau bisa kita tuliskan juga sebagai M per 2 V kuadrat. Nah, integralnya ya. Nah, ini kan ketemu aksen ketemu dengan integral, maka akan hilang. Ya, paham ya? Jadi, kenapa kok tidak menjadi percepatan? Karena di sini adalah integral. Nah, misalkan ada A ya, dia diturunkan menjadi B ya, diturunkan menjadi B. Nah, ketika dia diintegralkan lagi, maka dia akan menjadi A lagi. Contohnya adalah 3T diturunkan menjadi 3, diintegralkan menjadi 3T lagi. Nah, ini integral tertentu ya, jadi tidak ada plus C-nya, tidak ada. Sehingga ketemulah persamaan M per 2 V kuadrat. Nah, dari titik B hingga A, maka menjadilah delta dari energi kinetik. Nah, itu adalah dua contoh yang berkaitan dengan integral garis. Semoga dapat menambahkan pemahaman rekan-rekan semua. Jadi dalam mempelajari ini, saya harapkan rekan-rekan mempersiapkan ballpoint, mencoba sendiri, dan membuktikan sendiri benar atau salah. Bisa di-pause videonya ya jika ada kesulitan, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. PPT ini dapat rekan-rekan download di waksa.com/integralgaris. Kita berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya, di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.